Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Di antaranya nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah kekuatan bagi badan kita, jasad kita, dan juga kekuatan bagi hati kita, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu agama. Nah, dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau dan para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau dengan baik melalui Al-Quran dan juga sunnah hingga akhir zaman. Gimana kabarnya teman-teman, sehat? Ngantuk? Ya, pasti ngantuk ya. Ustadz juga ngantuk juga. Ya. Jadi insya Allah kita akan membahas sedikit tentang kiat-kiat kita menghafal Al-Quran. Sebagaimana kita setiap hari menghafal Al-Quran di kelas, ya kan? Ini ya. Jadi kita akan membahas tentang kiat-kiat bagaimana caranya kita menghafal Al-Quran dengan benar. Dan juga ada faktor-faktor yang bisa menyulitkan ketika kita menghafal Al-Quran, itu juga ada. Dan faktor yang bisa memudahkan kita untuk menghafal Al-Quran juga itu ada. Dan itu lengkap. Dan sebelum kita memasuki pembahasan itu, mungkin perlu kita ketahui keutamaan menghafal Al-Quran. Sebagaimana yang tadi malam sudah dijelaskan oleh Ustadz Rafiq, Ustadz Aziz. Coba yang masih hafal, angkat tangan. Keutamaan menghafal Al-Quran atau membaca. Yang tahu angkat tangan? Faris. Pahalanya berlipat ganda. Seperti? Contohnya seperti apa? Berlipat berapa lipat? Sepuluh kali lipat. 10 kebaikan. Jadi alif, lam, mim, 3 huruf, ya kan? Jadi satu hurufnya itu 10 kebaikan. Kalau kita baca semuanya alif, lam, mim, mendapatkan 30 kebaikan. Kalau kita menghafal berulang kali sampai 10 kali, itu udah tak terbilang lagi berapa kebaikan yang sudah kita dapatkan. Kemudian ada lagi, selain dilipat gandakan bacaan kita, ada yang tahu? Angkat tangan. Yang laki-laki ini. Oh. Al-Quran mencari kuburan kita. Oh, menerangi. Iya, menerangi kuburan kita. Iya. Bagus. Nah, ini pemberani ini. Laki-laki gimana ini? Angkat tangan langsung. Ya kan? Jadi Al-Quran adalah akan menerangi
kuburan kita tatkala kita sendirian di alam kubur. Kita di alam kubur cuman membawa kain kafan. Kita enggak membawa keluarga kita, orang tua kita, kerabat kita, anak kita bahkan. Tapi cuman kain putih yang kita bawa. Terus siapa yang menemani? Yaitu Al-Quran ketika kita baca di dunia. Iya, syafi'an li ashabihi. Iya. Jadi sebagai syafaat ya, syafaat bagi orang yang membaca Al-Qur'an ataupun menghafalkannya. Syafaat itu artinya apa? Angkat tangan yang tahu. Syafaat. Angkat tangan yang tahu. Ayo, ngacung. Ya, bagus. Pintar. Jadi syafaat itu adalah sebuah penolong. Ketika kita sendirian, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala ataupun di kuburan nanti kita sendirian, kita akan ditemani oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an itu akan berwujud sebagai orang yang cantik ataupun yang ganteng, paling ganteng kemudian menemani kita di kuburan nanti. Itu adalah penolong dari Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an adalah barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan menghafalkannya itu adalah sebaik-baik manusia. Bayangin, sebaik-baik manusia di dunia ini. Dalilnya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an, maka ia sebaik-baik manusia dan juga disampaikan apa yang telah kita pelajari dari Al-Qur'an tersebut. Oke? Yang nunduk angkat, yang nunduk laki-laki, tangannya di atas coba. Tangannya di atas semuanya. Ayo di atas. Laki-laki aja. Bau ketek. Ayo. Oke. Ya, turun. Jangan sampai ngantuk ya. Ya. Sekarang kita akan masuk di kiat-kiat menghafal Al-Qur'an dengan mudah. Yaitu yang pertama adalah luruskan niat kita. Paham? Luruskan niat kita. Kita menghafal Al-Qur'an itu tujuannya untuk apa? Untuk gaya-gayaan, untuk pamer, ataupun untuk riya, ataupun lain sebagainya. Atau kita menghafal Al-Qur'an lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Itu niat itu sangat berpengaruh bagi diri kita, bagi hafalan kita. Kalau kita tidak benar dalam meluruskan niat kita, insya Allah itu nggak akan kita capai menghafal Al-Quran itu. Nggak akan ada manfaatnya. Misal, kita menghafal Al-Quran, wih saya sudah 30 juz loh, cerita-cerita ke orang lain. Riya seperti itu. Dan dipamerkan lain-lain sebagainya. Itu niat yang salah. Oke? Tujuan kita menghafal Al-Quran itu apa? Gimana? Ulang. Mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi kalau kita menghafal Al-Qur'an, niatnya ini harus lurus karena Allah Subhanahu wa taala dan juga harus ikhlas dari dalam lubuk hati kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kita yang menghafal, siapa lagi yang akan menghafal? Sekolah SMK negeri 3? Gak mungkin kan anak-anak SMK ya kan? SMA? SMA itu negeri 1. Jadi yang menghafal Al-Quran itu kita semua. Kalau kita nggak mau menghafal, siapa lagi yang akan menghafal? Dan siapa yang akan menjaga Al-Quranul Karim? Mumpung tulisan di Al-Quran itu masih ada, tulisan ini masih ada, maka hafalkanlah, jagalah Al-Quran tersebut. Sebelum tulisan ini akan hilang. Jadi nanti di dekat hari akhir zaman, Allah akan menarik tulisan ini semuanya. Sehingga orang-orang yang di dekat akhir zaman itu mencari Al-Quran. Ketika itu
muncul matahari di barat. Orang itu bingung semua, nyari Al-Quran. Ke masjid semuanya, berbondong-bondong. Ternyata pas dibuka, mau dibaca, kosong semuanya. Bayangin. Kemudian orang-orang mereka itu berbondong-bondong mencari emas. Kemudian dilemparkan di jalan-jalan untuk diambil sama orang miskin dan orang-orang lainnya. Tapi emas itu enggak diambil. Saking takutnya oleh Allah SWT di akhir zaman itu. Jadi mumpung kita masih ada tulisan di mushaf ini, maka kita harus apa? Hafalkan. Kita harus menjaga Al-Quran ini di dalam hati kita. Caranya gimana? Menghafal Al-Quran tersebut. Paham ya? Dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah luruskan niat. Itu tips yang pertama. Kemudian yang kedua, nah di sini juga luruskan niat. Ibnu Mas'ud berkata, al-hafadhu ala qadratin niyah. Menghafal itu tergantung kesungguhan niat seseorang. Kalau seseorang nggak niat menghafal Al-Quran, nggak bakal bisa menghafal Al-Quran. Paham ya, teman-teman? Jadi ketika Pak Guru di dalam kelas, kemudian Pak Guru menyampaikan memerintah kalian untuk menghafal Al-Quran, kemudian kalian merasa terpaksa, tidak dari diri hati kalian. Aduh, ada Pak Guru ini, aduh disuruh hafal. Seperti itu. Maka itu sudah nggak ada kata ikhlas di dalamnya. Jadi kita harus ikhlaskan niat kita. Kalau kita datang mempersiapkan Al-Quran, kemudian kita hafalkan itu semua. Jangan menunggu perintah dari Pak Guru. Seperti itu. Itu yang namanya ikhlas lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tips yang kedua adalah banyak mengulang. Menghafal itu enggak gampang. Perhatiin, menghafal itu tidak gampang. Butuh proses. Prosesnya itu sangat sulit sekali. Bapak ceritakan kisah Bapak. Sebenarnya Bapak ini lulusan dari SMK Negeri 3. Ini bisa diambil pelajarannya ya. Lulusan dari SMK Negeri 3 tidak pernah menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian lulus dari SMK Negeri 3, saya langsung terbang ke Jawa, kuliah mengambil jurusan apa? Agama. Di situ saya diwajibkan untuk menyetor apa? Menyetor hafalan di setiap subuh 5 juz. Di situ baru saya merasakan, oh ini ya yang namanya menghafal, yang namanya belajar. Selama saya di SMK nggak pernah belajarnya itu nggak sampai kerasa banget. Baru di situ kerasanya di kuliah tersebut. Saking sulitnya menghafal, Bapak jujur ya, Bapak pernah menangis menghafal Al-Quran. Saking susahnya menghafal Al-Quran. Setiap malam saya tidur jam 3, jam 2 bahkan tidak tidur untuk menghafal Al-Quran. Dan saya selalu konsultasi sama ustadz-ustadz di situ. Jawaban beliau adalah ulangi. Diulangi terus. Karena apa? Beliau bilang lisan kita ini adalah lisan Indonesia, bukan apa? Arab. Itu yang perlu ditekankan. Lisan kita bukan lisan Arab, tapi Indonesia. Jadi kalau kita ketika membaca Al-Quran, itu pasti yang pertama kali akan terbata-bata. Pasti, ya kan? Kalau terbata-bata, bagaimana kita cara menghafalkan bisa masuk di otak kita? Tidak akan mungkin. Jadi kita pertama kali yang harus kita lakukan adalah membaca terlebih dahulu. Misalnya surat At-Tin. Wat-tini waz-zaitun. Itu diulang-ulang terus sampai 20 kali. Itu dibaca, bukan langsung dihafal ya. Dibaca aja satu ayat tersebut sampai 20 kali. Kemudian kalau lidah kita sudah ringan, sudah lemas, baru kita mulai menghafal ayat tersebut. Dan menghafalnya itu juga butuh proses. Harus diulang-ulang sampai 20 kali, 10 kali. Seperti itu. Jadi kalau kita teman-teman lagi susah-susahnya menghafal, kita harus ingat bahwa lisan kita adalah lisan Indonesia.
Nesia. Di sini Imam Malik, Imam besar Imam Malik pernah ditanya oleh muridnya. Ditanya, "Kaifa nahfad?" Bagaimana kami menghafal Al-Qur'an? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Kemudian apa jawaban Imam Malik? Imam Malik menjawab, "Bitikrori." Yang artinya selalu diulang-ulang apa yang kamu baca, yang kamu akan hafalkan. Bitikror, diulang-ulang. Jadi menghafal itu bukan cuma satu kali sudah selesai, 2 kali apa 3 kali, kemudian capek, lelah, nyerah, sudah. Itu enggak bakal kita bisa menghafalkannya. Jadi kita kuncinya adalah mengulang ayat tersebut. Kemudian kita menghafalkannya. Jadi yang pertama adalah niat, yang kedua adalah mengulang-ulang bacaan kita, kemudian yang ketiga gemar beramal baik ataupun soleh dan tinggalkan yang namanya maksiat ataupun dosa. Siapa yang tahu dosa? Angkat tangan. Enggak tahu dosa? Coba angkat tangan. Apa itu dosa? Berbuat sesuatu yang buruk. Baik. Kemudian apa lagi? Satu orang lagi. Dosa-dosa. Ya. Sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi perintah Allah itu ada 2. Yang pertama adalah untuk melakukannya, kemudian yang kedua adalah untuk meninggalkannya. Yang pertama untuk ketaatan kepada Allah, kemudian yang kedua meninggalkan yang namanya dosa-dosa. Ini sebab kita susah menghafal. Ketika kita susah menghafal, kita harus muhasabah diri kita, introspeksi diri kita. Apakah saya mempunyai dosa selama 1 hari ini? Saya kok baca surat At-Tin berulang-ulang sampai 100 kali bahkan. Kok nggak hafal-hafal? Coba tanyakan pada diri kalian. Saya ini sudah berbuat baik atau buruk, ataupun dosa. Oke? Jadi dosa itu adalah penghalang seorang penghafal Al-Quran. Jadi hati kita itu putih, kemudian dosa itu hitam. Kemudian kalau kita mengerjakan dosa terus-menerus, maka bintik-bintik hitam itu akan menempel di hati kita. Sehingga hati kita itu menjadi hitam semua, tertutupi dengan dosa. Kemudian ilmu. Ilmu itu kata Imam Waqi', kata gurunya Imam Syafi'i Waqi', ilmu adalah nurun, cahaya. Fa'inal ilma nurun, nurullahi la yu'ta li'asi. Jadi ilmu itu tidak bisa diberikan oleh orang-orang yang berbuat maksiat. Bagaimana cahaya itu, ilmu itu bisa masuk di hati kita? Dengan cara kita harus bersihkan hati kita terlebih dahulu. Paham? Dengan dosa-dosa itu semua kita bersihkan semuanya, kemudian kita masukkan yang namanya ilmu, hafalan kita. Insya Allah itu akan mujarab. Akan bisa kita menghafal Al-Quran tersebut. Jadi terkadang masalah sekarang ini, anak-anak zaman sekarang ya teman-teman, yaitu adalah apa? Adalah HP. Jadi setan sekarang itu adalah apa? Setan gepeng. Gepeng. Ya, jadi ini ngeri sekali. Ini kalah. Ini loh, ini kalah sama yang ini. Bayangin coba. Kita pegang ini 24 jam, kuat nggak? Kuat banget. Tapi kalau yang ini, namanya ini? 1 jam. Kok 1 jam? Nggak ada 1 jam kayaknya. Mungkin 2 menit, 1 menit, berapa detik? Buka ini, udah males. Jadi kita harus pintar-pintar menjadi seorang muslim. Kita jangan diperdayakan oleh merek-merek HP seperti ini. Jadi saran Ustadz, kalian ada HP, gunakan semaksimal mungkin. Paham? Untuk mencari hadis, untuk komunikasi orang tua, untuk lain-lain sebagainya, mencari Al-Quran dan lain sebagainya,
referensi, dan video dakwah misalnya, atau membuat poster dan lain sebagainya. Itu baru yang namanya apa? Ya, baru yang namanya seorang muslim yang pintar. Kemudian kita harus menyisihkan waktu untuk bersama ini, Al-Quranul Karim. Bayangin coba, tulisan ini tidak akan berubah sampai kapanpun, sampai hari kiamat pun. Meskipun misalnya Bismillahirrahmanirrahim, satu harokat aja, bis, diganti basmalah, itu sudah merubah arti. Itu nggak akan bisa merubah semuanya. Kita rubah hurufnya, satu huruf aja, nggak akan diterima oleh Allah SWT. Jadi artinya berubah semuanya. Jadi mumpung nggak berubah, maka kita harus menghafalkannya. Jangan kalah sama yang gadget. Oke? Jadi kita harus meninggalkan yang namanya HP. Jangan dibuat hal-hal yang mengundang kita melakukan maksiat, dosa-dosa. Di sini gampang, tinggal klik satu kali langsung dapat dosanya. Satu klik langsung dapat pahalanya. Tergantung kitanya. Kita harus pintar-pintar menggunakan handphone ataupun laptop dan lain sebagainya. Oke? Kemudian di sini Imam Ahmad ditanya, ma asra al-wasilah lil hifdi. Bagaimana cara paling cepat untuk menghafal Al-Qur'an? Jadi Imam Ahmad ini ditanya, bagaimana caranya kita cepat menghafal Al-Qur'an? Kemudian jawaban beliau adalah azamul hasanat wada'is sayyi'at. Yang artinya kiat paling cepat untuk menghafal Al-Qur'an adalah rajin melakukan amalan baik dan wada'is sayyi'at, meninggalkan sebuah maksiat ataupun dosa. Jadi nanti setelah ini saya tanya sesuatu ya. Tips-tips, kiat-kiat kita menghafal Al-Qur'an. Oke, siap ya? Ya. Kita lanjut. Kemudian yang keempat, menyisihkan waktu tertentu setiap hari untuk mengulang dan menambah hafalan. Nah, di sini Al-Khatib Al-Baghdadi berkata, yang artinya waktu yang paling baik untuk menghafal. Jadi ini waktu yang paling baik untuk menghafal, yaitu yang pertama adalah waktu sahur. Ingat, waktu sahur. Yang artinya adalah waktu subuh, waktu subuh. Kemudian yang kedua di tengah hari, malam hari, tengah hari. Ingat, tengah hari. Kemudian yang ketiga di pagi hari. Di pagi hari. Kemudian yang keempat menghafal di waktu malam itu lebih baik dari siang hari. Dan waktu lapar itu lebih baik dari waktu kenyang. Jadi waktu subuh itu bagus untuk menghafal Al-Quran ataupun menambah hafalan kita. Ingat, subuh itu mujarab. Bapak pernah mempraktekkan, jadi setiap subuh di pondok saya itu setoran hafalan, setiap satu muka ya. Nah, itu alhamdulillah mungkin sering kita menghafal. Saya, Bapak ini cuman butuh subuh itu aja. Jadi malamnya saya belajar pelajaran yang lain, kemudian subuhnya saya buka Al-Quran, gini, kemudian saya menambah hafalan, tak hafalin semuanya. Dan alhamdulillah, mudah semuanya. Kemudian setor ke Ustadz. Satu muka. Bayangin coba. Itu tentunya kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus bersungguh-sungguh dalam menghafal Al-Quran. Di sini Khalil bin Ahmad berkata, waktu pikiran paling jernih adalah waktu sahur. Jadi pikiran kita di waktu sahur ataupun waktu subuh itu pikiran kita sedang jernih, lagi kosong-kosongnya. Paham? Lagi kosong-kosongnya, belum diisi dengan informasi lain dan sebagainya. Jadi kita harus isi pikiran kosong kita ini dengan hafalan. Kemudian kita murajaah di lain waktu. Jadi waktu kita
habis sebenarnya. Ya, jadi mungkin tak ringkas saja ya. Tak ringkas, tak bacain semuanya. Sebenarnya ada 9. Yang pertama, niat yang ikhlas. Kemudian yang kedua, banyak mengulang. Yang ketiga, gemar beramal baik, amalan baik, soleh, dan juga meninggalkan yang namanya maksiat ataupun dosa. Yang ketiga, menyisihkan waktu tertentu setiap hari untuk mengulang dan menambah hafalan. Kemudian yang kelima, sedikit-sedikit dalam menghafal tetapi rutin atau konsisten. Jangan sampai kita bosan atau menyerah. Kemudian yang keenam, hendaknya memiliki guru yang mumpuni untuk setoran, hafalan, dan murojaah. Ini untuk mengoreksi bacaan kalian ya. Ketika menghafal, kalian harus membacakan di depan ustadz dulu. Kalau udah dibenerin semuanya baru mulai menghafal. Yang ke-8, yang ke-5, 6, 7 adalah doa. Kita harus berdoa kepada Allah SWT. Kalau kita nggak berdoa kepada Allah SWT, Allah akan marah kepada kita. Jadi seakan-akan kita menunjukkan tidak kepedulian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, tidak meninggalkan murojaah. Kunci menghafal itu adalah tidak meninggalkan murojaah. Menghafal gampang, murojaahnya itu yang susah. Oke? Dan Bapak ingin menyampaikan menghafal murojaah yang paling bagus itu adalah ketika sholat sunnah. Sholat sunnah kita baca apa yang sudah kita hafalkan. Paham? Kita amalkan apa yang telah kita hafalkan di sholat sunnah-sunnah tersebut. Sehingga kita selalu murojaah di tiap harinya. Kalau kita tidak mempunyai waktu yang luang, kita sholat sunnah aja. Insya Allah itu ada waktu yang berkah untuk mengulang murojaah hafalan yang telah kita hafal. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kurangnya itu dari Bapak pribadi dan baiknya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya Bapak minta maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.